ini saya Dery Putra Utama Semarokusuma akan membagikan mengenai sosok yang saya teladani. Sosok tersebut adalah Profesor Dr. Andes Terimart. Beliau adalah guru besar fisika UI, di mana bidang peminatan riset beliau adalah Kaon Photo and Electro Production, Hypernuclear Physics, dan Hadronic Physics. Berikut adalah beberapa publikasi beliau. Pembelajaran yang diperoleh adalah yang pertama, dalam konteks Smart ASN, beliau adalah sosok yang berwawasan global. Beliau memiliki pengaruh di bidang fisika, di mana karya-karyanya sangat banyak dikutip oleh paper-paper lain. 2 karyanya bahkan masuk ke dalam 400 paper yang paling banyak dikutip versi SLAC Spires. Lalu dalam aspek Smart ASN juga beliau memiliki literasi digital yang tinggi. Beliau menguasai beberapa bahasa pemrograman dan juga beberapa software sehingga sangat menunjang pekerjaannya di bidang fisika. Lalu dari sisi manajemen ASN, beliau memiliki kemampuan manajerial yang baik. Beliau dipercaya sebagai kepala peminatan nuklir dan fisika partikel teoritis. Peminatan ini menghasilkan beberapa alumni yang berkualitas tinggi. Lalu beliau juga fokus pada bidang yang digeluti, tidak tertarik dengan intervensi politik, dan juga bersih dari KKN. Role model dari Larasati adalah Dr. Rernat Witri Wahyu Lestari MSc. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas 11 Maret dengan bidang keahlian kimia anorganik, organometalik, dan supramolekul. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas 11 Maret pada tahun 2003 dan S2 serta S3-nya di Universitas Leipzig pada 2014. Beberapa prestasi beliau antara lain L'Oreal UNESCO Award for Women in Science pada tahun 2014, ASEAN US Science Prize for Women pada tahun 2016, serta OWHD Elsevier Foundation Awards for Early Career Women Scientists pada tahun 2018. Selain mengajar, beliau aktif melakukan publikasi. Berdasarkan akun Google Scholar, beliau memiliki publikasi yang telah disitasi sebanyak 416 kali. Pembelajaran yang saya peroleh dari Dr. Rernat Witri Wahyu Lestari MSc sebagai role model saya adalah yang pertama, dalam konteks manajemen ASN, terlepas dari statusnya yang seorang wanita dan ibu rumah tangga, Dr. Rernat Witri Wahyu Lestari MSc selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta aktif mengikuti kompetisi hingga menelurkan berbagai prestasi. Yang kedua adalah dalam konteks Smart ASN. Dr. Rernat Witri Wahyu Lestari MSc merupakan sosok dosen yang selalu mengajak mahasiswanya berdiskusi, baik dalam perkuliahan maupun saat bekerja di laboratorium. Pada kondisi pandemi, beliau aktif memanfaatkan platform digital seperti Webex, Zoom, dan Google Meet untuk terus melaksanakan rutinitas ini. Untuk PNS yang cocok ditiru sebagai role model, menurut saya, Pak Agus Budianto adalah kandidat yang cocok. Pak Agus adalah penyelidik bumi madya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tepatnya di unit MGT atau Mitigasi Gerakan Tanah. Beliau dulu pernah menjabat sebagai kepala bidang di unit tersebut, yaitu MGT, tapi sekarang beliau sebentar lagi pensiun. Walaupun seperti itu, beliau masih giat dan tak lelah mendidik saya seorang CPNS dalam memahami tentang apa yang diharapkan dari pegawai di PVMBG, terutama di unit gerakan tanah. Aplikasi pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Dari pengamatan saya dan kesaksian pegawai lain yang bekerja dengan Pak Agus, beliau adalah orang yang memiliki salah satu sifat entrepreneurship, yaitu visioner. Beliau sering memberikan visi tentang produk geologi yang dapat bermanfaat.
Salah satunya adalah otomatisasi pemrosesan data kerentanan gerakan tanah. Berikutnya adalah integritas. Dulu beliau pernah diberi suap untuk perizinan sebuah bangunan, tapi beliau menolak dan uangnya ditransfer balik. Berikutnya hospitality. Walaupun termasuk pegawai senior, beliau tetap asik dengan pegawai muda lainnya. Ketika terjadi gesekan dengan pegawai lain, beliau tidak membuat itu berlarut-larut dan menjadi dendam. Dan untuk profesionalisme, beliau adalah role model yang bekerja keras. Beliau sering terlihat menginap di kantor walaupun rumahnya tergolong dekat dari kantor untuk bekerja. Dan yang terakhir, saya Haris Askari akan menjelaskan figur PNS keempat yang kami pilih sebagai role model. Beliau adalah almarhum Sutopo Purwonugroho. Beliau lahir di Boyolali tanggal 7 Oktober 1969 dan wafat di Guangzhou tanggal 7 Juli 2019. Beliau merupakan alumnus Geografi Universitas Gadjah Mada. Beliau mulai menjadi PNS pada tahun 1994 di BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jabatan terakhir beliau adalah menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas atau Pusdatin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mulai tahun 2010 sampai 2019. Selain menjadi PNS, beliau juga mengajar di IPB, UI, dan Universitas Pertahanan Indonesia. Beberapa penghargaan telah diraih beliau, salah satunya ketika menjabat sebagai Kepala Pusdatin, beliau merupakan pejabat Indonesia yang paling sering dikutip dalam berita selama bencana berlangsung versi The Straits Times. Selain itu, dalam kurun waktu 2 tahun, beliau mendapatkan 17 penghargaan. Di antaranya adalah The Most Inspirational ASN dari Kemenpan RB. Mengapa saya mengidolakan beliau? Karena banyak sekali pembelajaran diperoleh. Beliau berkata bahwasanya hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Beliau juga telah menerapkan penerapan Smart ASN dan manajemen ASN yang baik. Di antaranya, beliau telah melakukan penerapan inovasi bidang kebencanaan di Indonesia melalui sistem peta bencana, sehingga pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan dari United Nations di Azerbaijan. Dan juga beliau telah melakukan inovasi pelaporan dengan sistem digital yang baik. Selain itu, sebagai Kepala PNBB, beliau merupakan ujung tombak terdepan dalam melayani bangsa Indonesia, khususnya apabila terjadi bencana, sehingga jiwa berorientasi pelayanan beliau sangat luar biasa. Selain itu, walaupun BNPB sempat dikritik, tapi beliau tidak anti kritik dan terus membangun diri serta instansi menjadi lebih baik, sehingga jiwa kompetennya dan jiwa adaptifnya sangat luar biasa. Selain itu, walaupun beliau sempat divonis menderita kanker paru stadium 4B pada tahun 2017, beliau tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik. Dan yang terakhir, sebagai figur ASN, beliau merupakan garda terdepan dalam media ketika terjadi bencana. Beliau mampu menerapkan prinsip karakter berdigital dengan baik.